Mampir kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, hari ini guys kita kedatangan tamu spesial. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu mana? Jadi selamat datang di acaranya Podcast TV yaitu Mampir Kuy, ya kan? Nah guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu salah satu gimana ya bilangnya sampai grogi jadi salah satu seorang anak Langsa bang ya, anak Langsa yang mengharumkan nama Langsa di kancah internasional nih, dunia ya. Dunia, gila bener, tepuk tangan dulu guys. Jadi ini adalah salah satu atlet strongman. Ya. Pasti kalian ada yang udah kenal dan ada yang belum kenal. Pastinya. Kita kenalan dulu ya guys. Baik. Nah, Ya. namanya siapa nih bang? Nama saya Muhammad Ikram, tapi Ikram. kalau di Jakarta panggilannya Coach Iam. Coach Iam. Yes. Coach itu berarti pelatih ya? Iya. Berarti selama ini melatih gitu bang? Melatih Ya? Melatih. Wis, memang luar biasa guys. Jadi kalau boleh tahu kan, ini Coach Iam sekarang lahiran di Langsa bang? Lahiran Biren. Biren. Jadi besarnya di Langsa gitu? Besarnya di Langsa, betul. Besarnya di Langsa. Keliling ya, karena orang tua dulu pernah kerja di Pegadaian. Terus SK-nya pindah-pindah, pernah di Takengon, di Melabu, lain sebagainya. Berarti keliling ya? Keliling. Nah, kita pas nggak sengaja singgah di Biren, lahir di situ. Oh gitu. Yang lain lahir di Langsa semua. Cuma kita sendiri di Biren. Cuman lahir di Biren. Numpang aja. Tapi tetap bangga jadi anak Langsa kan bang? Pasti. Luar biasa. Jadi kalau boleh tahu kalian tahun berapa nih bang? 11 November 1989. 11 November 1989. Baru ulang tahun ya? Baru ulang tahun. Boleh kasih itu. Terima kasih. Oke, jadi Bang Coach Iam ini baru saja melewati masa ulang tahunnya nih ya. Yang Betul. berapa nih Bang? Yang ketiga berapa itu? 31 ya? 31 ya? Iya, betul, sekitar betul. gitulah. Sekitar ya. gitu, betul. Jadi Coach Iam ini sekarang tinggalnya di Jakarta. Sekarang tetap di Jakarta, cuman rumah orang tua itu tetap di Matang Slimeng. Matang Slimeng. Anak Matang Slimeng. Ini orang nih Bang. Oh iya. Dekat pada sama tim-tim ya. Iya. Orang Matang Slimeng tapi pinggir paretnya. Oh, orang tua asli di sini Bang ya. Orang tua kalau aslinya ya kalau kayak ayah tuh dia Perla ya. Lahirnya. Kalau mama itu di Solo. Orang Jawa. Pindah kemari gitu Bang. Tapi udah lama keluarga udah pindah lama di Langsa. Jadi hitungannya dua-dua orang Langsa lah udah hitungannya ya. Sama-sama iya. Jadi udah menetap di Langsa. Menetap di Langsa. Kalau boleh tahu nih Bang anak berapa nih Bang? Anak kelima. Anak kelima dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Betul. Oh, berarti udah di penghujungnya ya. Udah di penghujung. Terus untuk Abang sendiri sekarang kan tinggal di Jakarta nih. Udah berkeluarga belum Bang? Udah, alhamdulillah udah. Nah, tuh udah keluarga ya. Udah keluarga. Jadi kalian jangan stalking aja. Kalian udah berkeluarga. Tapi kalau mau stalking di Instagram tuh kalau nanya-nanya ilmu boleh Bang ya? Boleh, sangat boleh. Betul. Khususnya ini Fikar nih. Iya. Fitness tapi selalu gagal. Perutnya buncit lagi. Oke, berarti status udah menikah Bang. Anak berapa Bang? Anak belum. Oh, baru menikah Bang ya? Menikah sekitar tanggal 8 Februari. Tahun 2019 ya. Oh, sama kita Bang. Sama ya? Ya, cuma bulan 8 kemarin. Oh. Samanya di mana ya? Sama-sama belum punya kita. Betul. Benar. Ada titipan rezeki. Betul. Oke. Jadi Bang, dulu Abang sekolahnya memang di Langsa nih Bang? Sekolah di Langsa, pernah jadi dulu pernah jadi korban tsunami di Melabuh. Jadi rupanya nggak sengaja terbentur dengan dinding agak jadi dari sisi bagian kepala kanannya ada bekasnya itu sampai ada gangguan ingatan juga. Akhirnya pindah ke Langsa dan Melabuh. Habis itu minta turun sekolah karena sempat ada gangguan dengan ingatan lain sebagainya, bermasalah dengan interaksi sosial, habis dengan komunikasi. Pada akhirnya minta turun sekolah. Dan itu apa? SMA apa SMP Bang? Itu turun langsung ke SMP. Habis itu mau naik lagi minta pindah ke MUK. Ke MUK, mana nih? Madrasah Ulumul Quran. Mana nih suaranya anak MUK?
Ya, belum sampai nggak sampai 3 tahun pindah ke SMA 1 SMA 1, oh, oke. Langsa. Jadi SMA 1, ini ada alumni SMA 1? mm-mm. Oke, berarti terus SMA 1, Mm-mm. berarti sampai tamat dari SMA 1 gitu Pak? Sampai tamat SMA 1. Sampai Betul. tamat ya? Mm-mm. Oke, Betul, oke. betul. Berarti dari MUK ke SMA 1. Iya. Kayaknya abangnya kelas-kelas tinggi semua nih kayaknya. Iya kan? Oke, untuk kuliah mungkin ada Bang? Kuliah dulu pernah kuliah di Banda Aceh, Banda Aceh, terus di Unsia, nggak di Unsia, jadi nggak usah sebut ini ya, jadi Nah, karena nggak selesai tit juga, aja gitu ya. tit ya, SMA 3, habis SMA 3, kok SMA 3, jadi di salah satu di D3, D3. terus karena nggak selesai, karena saya ada jadi ketua BEM dan ada sedikit something, saya coba pindah ke universitas lain, jadi belum sampai finish banget juga gitu, tapi alhamdulillah. Seiring belum selesai itu saya sempat bekerja di salah satu perusahaan PLN di Icon Plus. ya. Betul. Nah, begitu. Nah, jadi itu pendidikannya situ. Pendidikan di situ ya. Jadi setelah dari situ baru abang hijrah ke Jakarta gitu. Hijrah ke Jakarta itu menariknya. Saya ke Jakarta itu pertama karena mau main film. Cie. Wih, Enggak FTV. Oh, Karena FTV. karena 2015 pernah di Banda Aceh itu ada casting orang Malaysia dan saya salah satunya orang yang lewat casting. Wih, ini kok Nah, gitu. film apa? Action atau Ada 2 film, satu seri, satu layar lebar ya gitu. Jadi yang di YouTube kalau teman-teman mau lihat namanya Lari Mira. Lari Mira di YouTube ya. Di Jadi YouTube. saya jadi penjahat di situ. Nah, sekedar info. Jadi karena saya bermain di film di 2015, akhirnya dengan sangat antusias kepingin menjadi aktor laga karena saya seorang fighter juga, nanti mungkin kita bisa bahas ke situ ya. Yes, Ini sekilas dulu. Jadi setelah itu karena tuntutan orang tua dan tuntutan lain sebagainya saya diharuskan untuk ke kantor. Nah, karena ke kantor saya nggak suka, padahal posisi saya udah aman, sudah punya kantor sendiri, udah ada ruangan sendiri dan sebagainya, punya beberapa staff juga, tapi saya nggak nyaman. Pada akhirnya saya dapat tawaran dari teman saya yang dari Jakarta, orang film juga. Saya coba hijrah ke sana. Tapi karena ada something yang nggak mengenakan di sana, waktu saya resign dari kantor, saya hijrah ke Jakarta. Pada akhirnya yang terjadi adalah saya tidak melanjutkan perfilman karena ada something yang mungkin nggak bisa diceritakan ya, karena hal negatif. Jadi saya putus asa, pernah akhirnya kehabisan uang, nggak makan 2 hari, tinggal di musola, sempat nangis ya, dan dengan posisi badan berotot saya menangis ya kan, karena karena hatinya nggak begitu seperti yang terlihat ya. Jadi kebetulan ya akhirnya saya coba sedikit hampir menyerah, nangis, merasa kayak pulang atau enggak. Tapi saya dari dulu salah satu orang yang punya prinsip, apa yang saya bilang terjadi dan orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Prinsip. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya tuju, apa yang saya jadikan goals itu tercapai semuanya. Tercapai ya. Cuman nggak ada yang percaya gitu. Jadi pada akhirnya kan ini posisinya abang yang mengalami, orang kan nggak percaya. Betul. Nah, lanjut lagi akhirnya saya masuk ke di tengah doa saya, tengah di kesusahan, saya lihat itu di musola ya, saya lihat di depan saya ada mall di Jakarta, saya lihat akhirnya ada selebriti fitness. Saya masuk jadi personal trainer di situ karena saya ada basic binaraga ya. Jadi di 2015 pun setelah main film saya menjadi atlet binaraga dan akhirnya sempat masuk ke nasional. Akhirnya baru masuk kantoran. Nah, mungkin tadi ada yang terpotong ya, baru masuk kantoran. Saya sempat jadi binaraga nasional juga. Nah, pada akhirnya setelah itu yang saya lakukan adalah ingin mendapatkan sesuatu yang sangat nyaman. Jadi di kantor itu sangat nyaman, saya pindah ke Jakarta dengan yang nangis-nangis tadi dan saya masuk ke celebrity finance. Mungkin sedikit hobi ya, pelarian yang tadinya tujuan utamanya aktor jadi pelatih. Ya. Ya, jadi saya belajar di situ dan lain sebagainya karena merasa tidak sesuai dengan, mungkin nggak sesuai dengan apa ya, ada sistem yang nggak sesuai dengan saya seperti itu. Akhirnya saya resign, saya buat sistem sendiri, manajemen sendiri, dan akhirnya dengan jatuh bangun sempat hampir nggak ada uang lagi juga, dan saya berhasil buat perusahaan kecil yaitu IPGI, I Empower Group Indonesia, bergerak di motivator olahraga. Nah, seperti itu. Dan saya tetap ngelatih juga, ngelatih jadi coach mindset. Makanya kalau di Instagram saya teman-teman bisa lihat di coach_iam.mindset. Saya dikenal dengan coach the power of mindset gitu. Jadi saya ngajarin untuk membalik alam sadar menjadi alam sadar, membuka kemampuan kita menjadi mendobrak pintu ketidakmampuan orang gitu ya, panjang mungkin kalau ceritain. Jadi
pada akhirnya saya sempat masuk beberapa TV, mungkin sedikit mundur waktu saya di Celebrity Fitness, saya sempat menjadi PT terbaik juga dan saya mewakili Celebrity Fitness untuk masuk ke media TV MNC Sports Channel TV, mungkin YouTube juga bisa lihat. Keluar, melompat lagi yang tadi saya akhirnya keluar dengan buat manajemen dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya sambilan berkomunitas karena saya tahu apa yang membuat saya itu berhasil dan dilihat orang. Ternyata saya pikir nggak bisa hanya sebagai coach, nggak bisa hanya sekedar sebagai pelatih aja gitu ya. Ya pada akhirnya yang saya lakukan adalah saya harus mencari prestasi. Karena saya tahu sertifikasi itu penting. Mungkin kita kalau menjadi pelatih harus sertifikasi ya dan sebagainya. Tapi saya nggak seperti itu. Saya butuh menjadi sosok seorang ikon yang dilihat orang, menjadi contoh gitu. Karena sertifikasi belum tentu kita punya kemampuan khusus. Karena sertifikasi hanya diajarkan basic dasar. Jadi belum tentu bisa menjadi pelatih handal gitu ya. Nah akhirnya saya mulai mengikuti komunitas dan itu saya ikuti dengan ada namanya Gorilla Gym ya, Gorilla Gym di Jakarta, dan saya masuk di asosiasi POXI, Perkumpulan Orang Kuat Se-Indonesia. Nah gitu. POXI, Perkumpulan Orang Kuat Se-Indonesia. Iya, betul. Yang saya minder ya, saya kecil, orang tinggi besar gitu, gondrong, brewo ya, gitu ya. Kita klinis ya. Jadi di situ saya coba berkomunitas. Alhamdulillah saya menemukan jati diri saya di gym itu, di asosiasi itu, komunitas itu, dan alhamdulillah saya bisa mengeksplor diri untuk lebih baik lagi dengan prestasi-prestasi. Saya bisa jadi binaraga tahun 2018. Saya tetap binaraga Pora di Aceh juga pada saat itu, dan saya di Janto ya 2018 ya. Alhamdulillah saya juara 1 juga. Setelah itu saya coba kembali berpikir, saya membuat olahraga ini menjadi media seni bagi saya. Mungkin kalau di flashback ke belakang, saya juga seorang pelukis abstrak. Lukisan saya itu sampai ke Malaysia, Singapura, lain sebagainya. Banyak orang nggak tahu ya, bahkan orang tua saya juga nggak tahu pada saat itu. Dan orang tuanya dia nggak tahu. Betul, makanya karena saya orang seni, saya ingin membawa sesuatu itu apapun, bahkan olahraga menjadi dunia seni kayak gitu kan. Jadi seni apa? Seni misalnya seni pahat otot, misalnya kita membentuk badan dan sebagainya. Seni untuk memperkuat daya pikir, yaitu seperti strongman dan sebagainya. Karena saya salah satu orang yang di luar kapasitas. Saya kecil dan sebagainya, tapi saya bisa deadlift mobil, angkat mobil yang beratnya 1.800 kilo. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mobilnya masuk paret, bisa saya bantu angkatin, gitu ya. Lebih kurang kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya kan katanya tadi di luar kapasitas. Kalau seandainya mobilnya lebih dari 1.800, kira-kira masih bisa? Itu belum tahu ya, karena di situ ada kelas-kelas pada saat itu. Cuman lawan saya tetap yang lebih besar dari saya, beratnya 80-an, di atas 80, saya 68 ya pada saat itu ya. Di tengah itu yang buat saya di luar kapasitas satu lagi ada, yaitu saya adalah salah satu orang yang cacat sebenarnya. Jadi lower back saya tuh tulang punggung bagian bawah itu bantalannya udah bocor, udah hilang. Iya, kata dok. Iya, cincinnya terus ada bantalannya. Pelumasnya itu bocor. Nah, aturan kata dokter itu katanya jalan tuh harusnya tertatih-tatih kita. Ada orang yang lebih parah kita ya, dia nggak begitu parah tapi dia jalan tertatih-tatih. Dokter heran kan, kenapa bisa seperti itu? Nah, akhirnya saya menjelaskan bahwa saya selama ini belajar sains, belajar fisiologi, belajar fisioterapi, belajar juga dengan anatomi dan sebagainya. Akhirnya saya berhasil untuk menguasai, untuk mempelajari kemampuan tubuh kita untuk bisa lebih di atas kapasitas. Kayak gitu. Makanya dengan itu dokter kasih pilihan 2, pensiun dini atau operasi. Operasi tanam bantalan palsu. Tapi dengan begitu, itu bisa membuat saya punya potensi untuk pensiun dini olahraga. Sedang saya punya prinsip ingin menjadikan diri saya juara dunia. Sebenarnya juara dunia itu sudah saya rencanakan. Sudah direncanakan sejak kapan nih, Bang? Sejak saya masih SMA ya? Sampai kuliah, sampai saya ke Jakarta, sampai saya jauh hari dan sebagainya. Jadi yang membuat kata-kata the power of mindset yaitu tadi saya bisa melakukan apa yang di luar kapasitas orang, bahkan di tengah kecacatan saya seperti itu. Itu yang saya ingin ajarkan. Jadi saya ngotot untuk berprestasi, tujuannya adalah saya anak Aceh. Dulu sempat saya berprestasi di bidang pencak silat lain sebagainya, cuman ada kurang respon sedikit dari pemerintah ya gitu ya. Mungkin saya tidak mau berbicara panjang lebar tentang pemerintahnya, tapi saya berharap dengan prestasi saya sedikit melompat, prestasi yang saya dapatkan yaitu prestasi dunia, saya berharap kita yaitu pemerintah Aceh khususnya, apalagi saya Nalang, saya berharap bisa memberikan apresiasi atau dukungan atau support kepada anak-anak muda apakah
itu olahraga atau pendidikan gitu. Jadi karena saya lihat sistem untuk support atlet atau apa ya, orang-orang yang punya prestasi di bidang pendidikan itu sudah ditata dengan kurang baik menurut saya, karena saya berharap ada keterkecualian yang di luar sistem yang membuat kita disupport banyak, misalnya seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu kepada pemerintah. Jadi saya dulu adalah orang yang ingin diakui oleh banyak orang gitu, karena saya salah satu orang yang sangat minder dengan diri sendiri. Pada saat saya kena tsunami dan sebagainya, ada gangguan di ingatan saya dan sebagainya, saya kehilangan jati diri. Saya butuh pengakuan orang. Jadi tujuan saya mengeksplor diri saya untuk menjadi juara dunia, saya ingin diakui oleh semua orang, dan saya mendapatkan itu sesuai dengan konsep saya, dan bahkan lebih cepat 3 tahun dari prediksi saya. Gitu. Dari 3 tahun dari prediksi Abang. Ini 2020, berarti 23. 2000 berapa? 2023. 2023 ya. Ya, harusnya ya, targetnya gitu. Tapi lebih cepat 3 tahun ya. Lebih cepat karena saya merasa saya semakin memperkuat mindset saya. Jadi saya punya kata-kata seperti ini. Saya nantinya akan buat buku juga, novel, motivasi, dan buku kesehatan. Dalam buku saya bilang seperti ini. Kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat karena disiplin, bahkan itu pikiran. Jadi disiplin kemampuan saya secara fisik dan kemampuan saya secara mental dan secara pikiran gitu ya, secara mindset dan sebagainya. Jadi saya menjadi salah satu orang yang di luar kapasitas orang. Saya bisa angkat mobil, bisa push up pakai 3 jari tanpa kaki nyentuh lantai. Gitu. Jadi bisa dilihat di Facebook saya. Yes. 3 jari tanpa. Ya. Apapun yang saya inginkan jadi mudah. Contoh, saya lihat ban 500 kilo, awalnya nggak bisa angkat, saya lihat orang bisa angkat, saya permudah dengan ketika dia bisa lihat saya lihat dia mudah mengangkat ban itu yang tadinya saya awalnya nggak bisa. Langsung saya coba lihat bannya. Waktu teman saya angkat, ternyata mudah ya. Tadi saya kok nggak bisa. Ternyata mudah ya. Dan akhirnya kata mudah itu sambil saat itu saya baru turun dari motor ya, ke atas. Saat itu saya bilang mudah ya. Dan informasi itu masuk ke otak saya. Terus langsung otak menginstruksi ke tubuh, angkat, dan itu menjadi mudah yang awalnya nggak bisa angkat sekalipun bisa angkat berkali-kali. Seperti itu. Jadi saya memperkuat mental itu, kemampuan saya bertumbuh tajam dan pesat, bahkan itu pikiran. Kan gitu kan, kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat karena disiplin, bahkan itu pikiran kayak gitu. Jadi banyak dari kita, khususnya anak Aceh Langsa, itu terpuruk dengan ketidakmampuan menanamkan kedisiplinan di dirinya masing-masing gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah karena memang sudah menjadi tradisi kayak gitu, menjadi tradisi. Jadi saya berharap kepada teman-teman kita, karena saya orang Aceh ya, berharap yaitu merubah cara mindset kita dengan bersikap yang bermindset positif dan lain sebagainya, dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang sesuai untuk memperkuat kepositifan pikiran kita dan lain sebagainya, seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Jadi the power of mindset itu sangat makanya berpengaruh dalam kehidupan kita sebenarnya. Sangat berpengaruh. Contohnya gini aja, kalau misalnya kita tanam mindset kita bakal menjadi orang sukses, itu bakal mendorong kita akan melakukan segala cara untuk menjadi sukses gitu ya. Betul. Sebenarnya saya merasa kemampuan gini, semua kita itu punya kemampuan di luar batas pikiran kita. Hanya saja kita selalu di lingkungan orang-orang yang selalu membuat pikiran kita itu merasa nggak mungkin. Gitu. Yang membuat kita nggak mungkin, kita belajar hitung-hitungan. Jadi ketika kita lihat satu benda itu, misalnya gini ya. Misalnya siapa? Abeng beratnya berapa? 74. Ada mobil nih, misalnya mobil kan 1.800 ya atau 1.200 kilo kita bilang. Nah, kalau misalnya Bang angkatin mobil itulah, pantatnya kita yang tadi masuk parit kita angkat untuk di luar biar nggak diparit misalnya. Bisa nggak Bang? Apa jawaban Abang kira-kira? Bisa. Yang harusnya yang tadi bilangnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, harusnya normal gitu ya? Ya normalnya. Kenapa nggak bisa? Betul. Kenapa kita bilang nggak bisa? Karena kita lihat mobil ini ibaratnya 74. Itu berapa itu ya? Kayak gitu. Masuk ke alam bawah sadar ya? Iya. Bang angkat, berat gitu. Angkat Bang, iya, itu berat kayak gitu. Wah, nggak mungkin lah gitu ya. Iya kayak gitu, karena kita sudah belajar hitung-hitungan dari awal. 1 + 1 2, 2 + 2 4, dan lain sebagainya. Jadi kita terlalu berpikir bahwa, oh aku 74 itu 100.200 atau 1.800. Tapi coba kita lihat dengan seperti, Bang tolong angkat mobil itu dong, pantatnya biar nggak masuk paret gitu. Oh oke, angkat aja udah, jangan dipikirkan. Itu yang saya lakukan. Bayangkan saya 78 dengan cacatnya, tulang punggung saya, bantalan tulang ekornya hilang 1, saya bisa angkat mobil dan sebagainya. Itu luar biasa, guys. Boleh tepuk tangan dulu? Boleh dong. Nah, jadi saat ini kegiatan Abang kan kemarin baru selesai itu ya, ikut acara yang
di TV itu ya bang. Ya, betul. Ada Betul. Kompas, ada ini nanti saya pulang dari sini pun ada Metro TV nasional juga mau dan MNC Sport mau coba Itu liput saya. acaranya kan internasional tuh ya, Dunia. dunia kan. Mm-mm. Dunia, jadi itu termasuk prestasi apa yang paling tinggi bang? Tertingginya. Tertingginya. Mm-mm. Berarti kalau boleh tahu awal mulanya itu prestasi yang abang capai dari bawah itu apa aja sih? Oh, banyak banget. Banyak banget. Saya kumpulin medali aja sekarang untuk medalinya 37. Mungkin banyak orang nggak tahu. Pada saat itu saya memang nggak mau mengeksplor dulu. Iya. Tujuannya saya, mungkin itu rencana saya. Saya ingin memperlihatkan nanti saya akan memberitahu pada orang bahwa saya ternyata banyak sekali prestasi dengan prestasi yang tertinggi. Itu memang udah skenario saya. Jadi ditambah dengan apa namanya piala ada 30-an, jadi sekitar 60 lebih yang sudah saya raih dari juara provinsi, nasional sampai internasional dan dunia. Dunia. Gitu. Luar biasa guys ya. Jadi itu kemarin kan acaranya kan sempat viral tuh Iya. di media sosial ya. Hmm. Jadi salah satu akun Langsa pun mencoba menghubungi abang nih, makanya Iya, kita betul. bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Jadi luar biasa kali nih, terima kasih ya buat Alhamdulillah. Langsa yang kita sebutkan aja Tanjung Langsa, Langsa kita dan kawan-kawannya ya kan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih karena kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang udah sukses itu dengan posisi saya yang masih awal ini sebenarnya susah bang. Mm-mm. Tapi berkat mereka ini jadi mudah gitu. Betul, betul. Itu fungsinya saling support bang ya. Betul. Makanya butuh yang namanya lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan yang terjauhi dengan saling mengumpat teman, menertawakan teman ketika jatuh, melihat Facebook atau Instagram kita lihat ada seperti nenek-nenek kerjain terus kita ketawa. Coba dengan lebih jadikan diri kita menjadi di tempat yang seharusnya. Yang Kayak gitu. seharusnya. Banyak kan orang sekarang udah meleset dari pikiran-pikiran yang seharusnya. Teman terjatuh kita ketawa. Ya kan kita lihat di Instagram nenek-nenek misalnya dikerjain lain sebagainya kita ketawa dan sebagainya. Terus mengumpat teman-teman, teman yang ada di sini kita yang nggak ada kita ceritain, tahu nggak sih dia gini gitu. Gibah. Begitu dia nggak ada, yang teman kita yang tadi nggak ada gantian kita Gantian. bicara. Jadi saling membicarakan. Ternyata itu membuat kita tahu bahwa ketika kita membicarakan orang yang diceritakan itu akan ada rasa terganggu psikologinya, kan? Tapi kita suka menceritakannya, tapi dengan jeleknya adalah ketika kita menceritakan orang dan kita tahu orang nggak senang, kita nggak suka dibicarakan. Nah, gitu. Bicara apa kau? Gitu ya kalau bahasa kita ya. Iya, Ku sepak kau nanti gitu ya. Gitu. Gak cocok lagi ya. Makanya kayak gitu. Jadi kita harus cari lingkungan. Lingkungan yang terbaik adalah lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya mau dapat prestasi yang mendunia, saya masuk ke lingkungan yang betul-betul punya potensi itu. Potensi yang Ya. punya pengaruh besar. Besar. Gitu, Karena kalau kita punya mimpi, kita nggak bisa. Kita nggak bisa di lingkungan yang nggak tidak mensupport kita, tidak mendukung kita. Apakah dari pikiran, moral, lain sebagainya. Banyak dukungan itu. Ada lingkungan yang tidak baik, jauhin. Saya merasa seperti saya punya kemampuan besar, tapi banyak orang-orang di sekitar saya itu nggak mendukung. Jadi yang saya lakukan adalah saya menjauh dari itu, dari teman-teman. Saya mengorbankan diri. Kenapa saya sampai ke posisi ini? Saya mengorbankan diri untuk tidak main-main. Yang saya suka main game, saya hapus gamenya. Saya kerja dari pagi subuh sampai malam, pulang jam 11, lain sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan. Memang betul. Kalau kita mengorbankan waktu kita sejenak ya untuk mendapatkan apa yang kita mau, gitu dapat. Masa-masanya adalah orang yang tadinya senang, masa tuanya ya kebalikan. Gitu ya. Dia habis masanya. Tapi ketika orang habiskan waktu di masa ini, masa yang akan datang itu akan lebih kaya. Kayak pemikiran, kayak pengalaman, kayak prestasi, kayak uang, kayak harta lain sebagainya kita bilang kan. Jadi kita butuh lingkungan yang mendukung kita seperti itu. Oke, siap. Jadi sebenarnya lingkungan itu salah satu yang faktor yang membawa kita kesuksesan juga. Betul, kan? betul. Contohnya kayak ada pepatah bilang kalau kita berteman teman kita penjual parfum nih. Mm-mm. Kalau kita berteman dengan orang jual parfum kan setidaknya percikan harumnya itu kena. Iya, betul. Kalau kita berteman dengan orang-orang sukses, setidaknya kita nanti bakal jadi sukses mungkin. Benar, ya. benar sekali. Iya. Itu termasuk ke mindset juga, Bang. Betul sekali. Makanya kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu itu, kenapa ada lingkungan? Karena apa yang kita lihat itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Seperti yang saya bilang tadi, masalah mobil ya, atau masalah ban truk yang saya angkat dari 400 kilo yang awal sekalipun saya nggak bisa angkat, tiba-tiba kok ketika lihat teman bisa angkat, dia tinggi banget loh. Saya segini dia tuh kira-kira. Ya 100 lebih kilo atau berapa 80 atau berapa ya, saya 66 pada saat itu atau 63 nggak salah, waktu awal-awal saya main, sekarang 68. Jadi saya lihat tadi, saya melihat informasi yang diangkat kok ringan ya, karena dia sudah berpengalaman lama.
awalnya saya nggak bisa angkat sekalipun, awalnya saya nggak bisa juara di strongman, tiba-tiba saya bisa angkat seenaknya dan saya bisa jadi juara satu, pesat ya, dari awal nggak dapat juara langsung dapat jadi juara sekitar beberapa bulan kemudian. Karena lingkungan itu penting, karena lingkungan itu yang menggambarkan apa yang ingin kita capai secara alam bawah sadar, seperti itu. Kalau misalnya kita masuk di lingkungan yang katanya nggak bisa, terus kita tahu nggak nyaman, tapi kita tetap di situ gitu. Contoh kita di cangkang telur, kita tahu kita nggak bebas nih, tapi kita terus di cangkang telur, nggak bisa dong. Kita dobrak dong, plak, netas dianya. Kita harus menetas dari telurnya kita, seperti itu. Gitu dong. Siap. Jadi guys, buat kalian yang memang selama ini tidak mempunyai mindset, kalian nggak bisa nih atur mindset kalian biar tahu seberapa besar potensi dirinya, Bang ya. Gitu ya. Sambil minum ya. Ya, boleh, enak. silakan. Awal juga minum ya. Haus ternyata saudara-saudara. Minum nggak? Ya, jadi ini ada minuman kita dari Kanasa ya, guys. Iya. Ini Sunkist, Bang. Sunkist ya? Sunkist. Udah di sana udah sering minum ya? Oh iya ya. Iya. Berarti ini iklan ya? Sekalian. Betul. Minuman Sunkist dari Kanasa. Cie. Endorse Endorse ya. Jangan lupa ntar transparan aja. Iya, siap. Nah, jadi Bang, ini kan berarti setelah bertanding kemarin, ini kegiatannya kan udah balik kampung lah istilahnya. Betul, ya benar. Jadi selama di kampung ini Abang mau ketemu siapa aja gitu? Atau ada undangan dari pemerintahan gitu? Betul, ya. Kebetulan saya udah hampir 2 tahun nggak pulang ya. Sejak hampir 2 tahun setelah 2018 ya? 18 betul. Setelah 2019 lah. 2019 karena saya nikah 2019 ya. Dia jadi saya pada saat itu pulang tujuannya 2 tahun sekali. Niatnya 2 tahun sekali pulangnya gitu ya. Ternyata tahun keduanya corona, COVID-19 ya. Makanya akhirnya nggak bisa pulang. Tapi dengan prestasi ini alhamdulillah Bapak Wali Kota memberi undangan untuk datang, memberi penghargaan. Mungkin udah ada ya di Instagram Humas ya. Humas itu ya, Kabid ya, Kabupaten Langsa ya, kalau nggak salah saya. Nah, alhamdulillah Pemko Langsa ya, maaf saya larat ya. Jadi alhamdulillah diundang, dikasih penghargaan, dikasih apresiasi dan sebagainya. Nah, setelah ini mungkin malam ini ya, insya Allah saya berangkat ke Banda Aceh untuk ketemu gubernur kayak gitu. Dan Pak Iwan dia. betul, Pak bukan, Pak ini. Udah. Ini sekarang Pak Nova ya, Pak Nova makanya. Nah di situ alhamdulillah nanti insya Allah dari situ kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Target saya adalah ketemu dengan Menteri Olahraga dan terakhir Presiden kayak gitu. Kita doakan semoga perjalanan Abang tetap lancar ya. Yes, selamat, insya Allah. Ya kan? Amin. Karena ini udah bangga kali loh, Tama Langsa, Koma Aceh. Iya betul. Ke kancah dunia. Kancah dunia 35 negara teman-teman. Kenapa saya harus bilang saya mengapresiasi diri saya itu saya bangga bisa memenangkan peserta dari 35 negara ya. Alhamdulillah. Jadi saya harus bilang itu, saya tegas karena itu apresiasi terhadap diri saya sendiri. Boleh tepuk tangan buat guys. Ya, soalnya kan gini, banyak orang-orang yang prestasi di Langsa, terutama ya Bang ya, saya kita tapi ruang lingkup dia untuk ke dunia itu kecil. Nah, dia cuma terkenal cuman di Indonesia doang. Kalau Abang kan beda nih jalurnya. Langsung ke dunia. Alhamdulillah. Itu yang luar biasanya ya kan? Betul. Karena kalau kita boleh tahu memang kalau kita mau mendunia itu memang butuh dukungan kuat Bang ya? Butuh banget. Selama ini yang dukung di belakang Abang itu siapa? Sebelum saya nikah hanya diri saya sendiri. Diri sendiri. Awal sebelum nikah. Setelah nikah istri saya. Gitu. Jadi awalnya kenapa saya sendiri? Mungkin seperti saya bilang tadi lingkungan. Saya tidak menyalahkan orang-orang terdekat saya, orang tua, saudara-saudara, teman-teman. Mungkin hal yang sudah normal terjadi dan itu menjadi kebiasaan dan itu dianggap menjadi hal yang sewajarnya gitu ya. Membatasi mimpi kayak gitu ya. Udah nggak usah mimpi gitu ya. Aduh, jatuh mimpi ya. Maaf saudara-saudara. Suaranya jelas ya. Oke. Sampai mana tadi kita? Mimpinya itu. Oh iya, sampai mimpinya gitu. Kemana aja? Nggak usah mimpi tinggi betul. amat lah. Gitu. Biar asik maksudnya gitu ya. Ada kasih pertanyaan lagi. Jadi jangan mimpi tinggi-tinggi lah gitu ya. Nanti kalau mimpi jatuhnya sakit. Itu hal umum sekali. Ya? Betul gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang di luar nalar orang, kita akan dilarang gitu, seperti itu. Jadi memang gini, ketika kita yang menjadi sosok orang yang di luar batas normal atau menjadi orang yang luar biasa, ya jangan lakuin hal yang biasa.
lakukan hal yang luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya gini, saya tahu ketika saya ingin menjadi orang sukses, saya mengambil langkah risiko. Tahu saya ada risiko, ada potensi risiko yang sangat besar, dan saya ambil. Saya tahu, saya menikmati itu. Saya tahu ada rasa sulit untuk menuju kesuksesan. Tapi yang saya sadari, semakin tinggi risiko yang kita ambil, semakin tinggi juga kesuksesan yang kita ambil. Yang kita dapati, maaf ya. Jadi ada keseimbangan. Semakin tinggi resikonya, itu resiko itu menjadi anak tangga untuk kita bisa melebihi resiko itu mendapatkan si suksesnya itu keberhasilan ya. tadi. Keberhasilan. Seperti itu. Oke, luar biasa ya guys. Jadi Alhamdulillah. Sebenarnya pun banyak orang tua dari awalnya memang Jangan mimpi tinggi-tinggi lah gitu ya. Nanti kalau mimpi jatuhnya sakit. Itu hal itu umum mantap sekali. ya. Betul gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang di luar nalar orang, kita akan dilarang gitu, seperti itu. Jadi memang gini, ketika kita ingin menjadi sosok orang yang di luar batas normal atau menjadi orang yang luar biasa, ya jangan lakuin hal yang biasa, lakukan hal yang luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya gini, saya tahu ketika saya ingin menjadi orang sukses, saya mengambil langkah risiko. Tahu saya ada risiko, ada potensi risiko yang sangat besar, dan saya ambil. Saya tahu, saya menikmati itu. Saya tahu ada rasa sulit untuk menuju kesuksesan. Tapi yang saya sadari, semakin tinggi risiko yang kita ambil, semakin tinggi juga kesuksesan yang kita ambil. Yang kita dapati, maaf ya. Jadi ada keseimbangan. Semakin tinggi resikonya, itu resiko itu menjadi anak tangga untuk kita bisa melebihi resiko itu mendapatkan si suksesnya itu keberhasilan ya. tadi. Keberhasilan. Nah, ini momen yang saya tunggu-tunggu dari dulu nih ya. Saya ingin bicara juga tuh. Saya ingin kepada kita yang punya adik, kita yang punya anak, kita yang orang tua. Saya berharap kepada semua, apakah dari masyarakat, pemerintah, orang tua, anak, abang, kakak, adik, nenek, kakek, dan sebagainya. Saya berharap berikan kebebasan untuk anak memilih sesuatu gitu. Misalnya anak kepingin menjadi seorang penyanyi. Kalau Aceh kan PNS kan udah keren banget ya, udah keren kali gitu bilang ya. Jadi kalau misalnya nggak PNS nggak keren, udah nggak usah. Itu nggak menjanjikan. Biarkan dia memilih. Ketika dia gagal, biar dia nikmati resikonya. Ketika kita kasih support, dia gagal, maka dia akan berpikir gimana caranya untuk jangan sampai gagal, kayak gitu. Dia jatuh ke jurang, ternyata di jurang tuh orang tuanya kira kalau masuk ke jurang mati loh nih, kayak gitu. Tapi tengah-tengah itu ternyata waktu dia lakukan juga, ternyata dia memang jatuh. Tapi padahal positifnya di situ ada ranting, dia masih bisa bergantung, dia ambil, dia pegang, dia pegangan dan dia nggak jatuh. Dia coba untuk merangkak ke atas sedikit-sedikit dan dia selamat. Dia tahu, ketika disuruh menikah, kalau dia belajar untuk berhati-hati untuk mendapatkan resiko itu. Setidaknya walaupun jatuh, tidak terjatuh ke jurang yang begitu dalam. Ya kan, dia pegang ranting tadi, dia angkat, dia merangkak ke atas sebagai dia akhirnya tahu kan resiko yang diambil. Susah kali ternyata ya untuk berhasil. Di situ dia belajar. Nah, biarkan dia belajar. Tadi kan masuk jurang, ternyata dia terima risikonya, dia masuk jurang kan, dia pilih misalnya jadi penyanyi. Akhirnya dia gagal, dia masuk ke jurang. Kata orang tua kalau misalnya mimpi tinggi-tinggi, jatuhnya sakit ya kan. Akhirnya jatuh loh dia. Nah, orang tua kiranya kalau misalnya pikirannya kalau misalnya jatuh sakit, ya istilahnya kayak matilah dalam jatuhan dari tebing ke bawah ke jurang. Ternyata karena ranting. Ranting itu adalah harapan. Dia berharap aku bisa berhasil nih jadi penyanyi. Dia pegang, dia merangkak satu-satu, dia ambil ranting-ranting dan dia manjat. Dari kesulitan itu dia belajar dan dia bisa sukses asalkan ada dukungan. Misalnya, ya udah nggak apa-apa nak kalau kamu gagal. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa cucuku, atau nggak apa-apa abang, atau apalah dan sebagainya. Setidaknya kita kasih dukungan moral sehingga ada mindset yang membuat dia itu bangkit dan dia cari ide untuk melakukan hal yang gagalnya tapi gagal berkualitas dan mendapatkan kesuksesan yang berkualitas kayak gitu. Itu bisa membuka pikiran kita untuk membuka gimana caranya untuk menjauhi hal-hal negatif dari pikiran kita, yaitu lingkungan dan sebagainya. Ketika kita sudah berhasil membuka pikiran kita dengan lingkungan yang lebih baik, maka kepositifan itu bisa memberikan dampak sukses dengan kita, dan informasi sukses itu sampai ke orang tua dan orang tua bilang ternyata pilihan anakku benar. Seperti itu. Jadi ketika dia mendengar kabar sukses, dia pun merasa bangga. Gitu ya? Ya? Dan akhirnya menjadikan pelajaran bahwa oh ya udah berarti setiap ada anak ya harus didukung, harus disupport gitu. Itu yang saya baru bersyukur dari pertanyaan ini ya. Ini yang hal lama yang saya ingin sampaikan, bahwa orang tua butuh komunikasi yang baik pada anak dan anak juga butuh komunikasi yang baik pada orang tua. Kalau anak nggak bisa mengerti apa maksud orang tua, maka orang tua ada cara lain yang harus dicari untuk dikomunikasikan. Dan anak pun kalau misalnya nggak bisa memberikan komunikasi sama orang tua, cari cara agar membuktikan dengan cara yang santun dan baik kayak gitu. Bukan berarti melawan dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Jangan nanti dibilang sedikit, tiba-tiba udah nggak tidur di rumah gitu. Iya, merajuk ya kan? Nggak dikasih duit, merajuk. Nggak zaman lagi gitu ya. Gitu. Sekarang kita kan sama orang tua tuh memang harus saling
komunikasi dengan Betul, yang baik betul, ya, sopan ya. benar sekali. Jadi orang tua pun begitu dengar kita ngomong kan, jadi oh iya anakku Ya. maunya gini loh gitu ya. Benar. Oke. Jadi kan itu kan tentang yang siapa dukungan yang di belakang abang kan. Untuk saat ini abang ada maksudnya ada sponsor atau apa gitu untuk ikuti pertandingan selanjutnya gitu. Ini saya lagi cari sponsor. Lagi cari Mungkin dulu sponsor. pernah siapa pelari itu Muhammad Zuri ya, Zuri. Zuri, sorry. Iya. Dia saya Atlet Indonesia juga ya. atlet pelari ya. Dari- Nggak tahu. Jadi saya lihat karena media ngeliput keberhasilannya itu menjadi keberhasilan yang sangat besar untuk bangsa negara Indonesia. Akhirnya negara baru merespon karena ada artis-artis yang merespon, ada media yang banyak merespon. Akhirnya pemerintah mau nggak mau merespon gitu. Saya yakin pemerintah harusnya respon dan memang merespon ya. Saya berharap pemerintah gitu ya. Ya mungkin ada beberapa kali mencoba untuk mendapatkan sponsor dan akhirnya karena merasa putus asa nggak dapat sponsor dari yang seharusnya, akhirnya dia melakukan saya dengar tuh dia latihan nggak pakai sepatu pada saat itu. Iya, Ya kan, kasihan ya. pakai sepatu. Tapi saya nggak mau melakukan kesalahan itu. Untungnya saya mendengarkan kabar itu dan akhirnya saya belajar bahwa saya harus mencari peluang, harus mengambil peluang. Saya harus mengejar peluang. Mungkin Muhammad Zohri pada saat itu memang nggak paham media dan sebagainya ya. Dia hanya melakukan fokus kepada prestasinya, itu luar biasa. Itu menjadi inspirasi saya. Makanya saya ketika menang, saya langsung cari media kayak gitu. Media yaitu orang-orang ternyata alhamdulillah beberapa media itu teman-teman saya, dan sebelum saya meminta mereka langsung meminta duluan untuk meliput. Akhirnya alhamdulillah terjadilah komunikasi sama teman-teman media langsung mengambil berita saya, langsung mengeksiskan dengan dari Instagram misalnya, Facebook misalnya, YouTube dan lain sebagainya ya, dan televisi-televisi dari daerah dan nasional seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini prosesnya sedikit lagi bang ya. Sedikit Bulan lagi. berapa bang kalau boleh tahu berangkat? Bulan 7 saya berangkat ke Bulan Amerika. 7. Nah, Langsung ke Amerika ya. langsung ke Amerika itu kan butuh support yang besar sekali ya dari Yang pemerintah besar, ya. ya. Visa, Visa. ongkos pesawat dan Iya. sebagainya. Apalagi dengan yang saya bilang tadi ada kecacatan dari saya ingin memberitahu kepada pemerintah bahwa saya butuh support agar memberikan kemaksimalan kemenangan terhadap bangsa negara Indonesia, khususnya Aceh. Khususnya Aceh. Saya ingin menekankan kepada pemerintah Aceh bahwa saya mengapresiasi diri saya dan saya butuh apresiasi dari pemerintah Aceh gitu ya. Jadi menang itu nggak gampang. Saya butuh dukungan, apakah dukungan moral, dukungan suplemen, dukungan seperti untuk ikat pinggang, untuk menyelamatkan tulang punggung saya ya, mengamankan dia. Jadi atlet strongman ini ada alat-alat yang mendukung, support kayak knee sleeve ya, atau elbow sleeve, belt namanya, itu untuk biar kita terhindar dari cedera yang fatal gitu. Dan itu nggak murah kita bilang, apalagi untuk entar persiapannya, apakah suplemennya, nutrisinya, makanan yang penting banget untuk kita jaga kan. Dan yang terakhir adalah untuk transport ke sana. Ada visa. Untuk pergi aja 20 ya kan, 20 jutaan. Lebih kurang ya. Pulangnya belum lagi dengan visanya. Belum lagi makan di sana dan sebagainya. Saya nggak minta yang lebih, saya hanya minta didukung untuk pas-pasannya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pulang pergi, saya nggak minta uang lebih dan saya bisa membawa nama harum negara, nggak apa-apa. Cukup untuk dicukupkan apa yang saya butuhkan untuk latihan, untuk memenangkan pertandingan. Udah itu aja. Oke, semoga pemerintah Aceh khususnya langsung merespon ya. Ya. Apalagi setelah melihat video ini, Pak. Harus. Tayang perdana nih. Tayang perdana ya. Tayang perdana ini. Jadi harus lihat nih pemerintah Aceh. Harus didengar. Jadi bukan sembarangan karena ini di kancah dunia ya, bukan nasional lagi ya. Ya, saya berharap pada pemerintah seperti itu. Semoga pemerintah bisa lebih positif dan lebih antusias. Untuk bisa mensupport saya. Saya berharap karena saya sangat yakin saya menjanjikan kemenangan untuk memperebutkan atau untuk mempertahankan gelar juara satu dunia dengan cara kepercayaan pemerintah, dengan cara mensupport saya seperti itu. Oke, ini Bang kan udah mengharumkan nama Aceh Indonesia ya, yang nasional Indonesia, mengharumkan seluruh yang berkaitan dengan Abang kan. Pokoknya namanya udah harum nih. Alhamdulillah. Teman-teman Abang pun pasti, nggak nyangka ya kan. Iya, Alhamdulillah betul. udah membawa nama Indonesia ke kancah dunia ya kan. Ya. Nah, apa sih pesan-pesan Abang buat anak muda nih Bang, khususnya Bang, yang mungkin dia berprestasi tapi ya masih malu-malu gitu Bang? Iya. Pesan kesannya adalah seperti yang ada di dialog kita yang sebelumnya ya. Butuh lingkungan, butuh support, butuh yang namanya tempat, butuh yang namanya kesempatan. Yaitu kita dapatin dengan beberapa hal yang kita sebutkan di belakang tadi. Jadi saya berharap pada anak-anak muda di Kota Langsa khususnya di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia khususnya Aceh dan khususnya juga Langsa karena kita liputnya di Langsa nih ya. Yes, Jadi saya berharap kepada anak-anak muda Aceh
butuh yang namanya lingkungan, butuh merubah karakter, butuh yang namanya merubah mindset, butuh yang namanya merubah untuk yang tadi yang mencari yang menunggu kesempatan, mencari kesempatan, yang menunggu peluang, jemput peluangnya. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda yang ada di Aceh dan khususnya saya, dengan adanya lingkungan yang tidak baik, maka yang kita dapati adalah kenegatifan cara berpikir dan pikiran kita juga tidak baik. Cobalah cari lingkungan, coba merubah kebiasaan dengan yang paling penting ini hal sepele ya. Tidak mulai fokus kepada kata-kata orang, tidak fokus ke membicarakan orang, tidak tertawa ketika melihat orang yang lagi musibah. Ya, dikerjain dan sebagainya. Mungkin hal-hal sepele, tapi bagi saya adalah coba fokus kepada diri kita, memperbaiki diri dengan mencari lingkungan yang positif, ya. Habis itu menjemput peluang lain sebagainya. Jadi jangan malu untuk mengeksplor diri. Tunjukkan dengan memberikan bukti. Gimana caranya? Dengan tidak berleha-leha, dengan tidak untuk bersantai-santai, kerja keras, tidak lalai, dan tidak melakukan hal-hal tidak penting yang seperti saya bilang tadi. Iya. Saya suka game, pecinta game, tapi saya hapus game saya. Tinggalkan banget. Betul. Jadi dan yang tadinya saya suka nonton bola, saya tinggalkan nonton bola. Yang tadi saya suka nongkrong, sampai teman-teman bilang, Bang, lu kenapa nggak nongkrong sama kita? Semenjak nikah sombong banget katanya. Kalau orang sana bilang kayak gitu ya, Biasa orang Jakarta gitu. bilang gitu. Jadi kita bilang, kita cuma bilang ada istri di rumah, nggak enak kan? Kalau kita bisa aja izin sama istri sebagainya. Iya. Tapi kita yang saya lakukan adalah saya butuh fokus dan tidak boleh terfokus. Jawaban saya sebenarnya bukan itu kepada teman-teman. Nanti tunggu jawabannya ya. Ketika saya sudah bisa membuktikan ternyata saya juara dunia, baru saya bicara sama teman itu, saya bilang, ini alasan gue tidak mau berleha-leha. Akhirnya dengan mengorbankan waktu kita untuk memfokuskan mendapatkan goals kita atau tujuan kita, maka hal itu akan dicapai dengan baik dan benar. Dan akhirnya yang tadinya orang yang berleha-leha akan terbalik. Ya, terbaliknya apa? Mencari masa kepuasan di hari dini dan ketika sampai atas lowbat. Kelamaan. Kebalikan. Iya, banyak main game nih, tiba-tiba lo flip nanti. Jadi hemat dia ini. Misalnya dia main HP, dia nggak main game misalnya, kita bilangnya hanya butuh untuk chat-chat yang penting, belajar. Kalau sekarang kan belajar online ya. Belajar online. Sekarang ya. Nah, akhirnya dia menghemat. Yang tadi habis, dia baterai masih banyak nih. Logikanya seperti itu. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman cari lingkungan, kejar peluang, buktikan bahwa kamu bisa kepada siapapun, bahkan ke diri sendiri. Ingat, ketika orang sekitar bilang nggak bisa, maka yang kita bisa andalkan adalah diri kita. Ketika kita kehilangan diri kita, oh ya memang nggak bisa, maka kita nggak akan bisa. Gitu. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah sedikit pesan. Saya hanya bisa bilang kepada teman seperti itu. Ada kata-kata mutiara yang saya bilang seperti tadi. Kemampuan itu butuh tajam dan pesat karena disiplin, bahkan pikiran. Pikiran itu butuh didisiplinkan dengan melatih. Bukan hanya fisik yang dilatih, pikiran juga harus dilatih. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin semoga teman-teman bisa terinspirasi dari yang saya berikan kepada negara dan Aceh khususnya. Semoga kita semua bisa diberikan keberkahan ya, keberhasilan, kesehatan dan sebagainya. Itu, dan saya berharap pemerintah Aceh bisa mendukung setiap prestasi apapun yang ada di Aceh khususnya Langsa dan di negara Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu guys ya. Jadi terima kasih Bang udah mampir di acara podcast kita. Ya. Jadi Bang ini ada sedikit Wih, alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu merchandise buat abang nih ya. Alhamdulillah. Sponsor ya. Oh iya ya. Boleh diterima. Boleh. Ya, Mungkin ada ya. foto cekrek gitu ya. Kamera action. Nah, jadi ini lebih kurang kami mohon maaf lah Bang. Enggak. Jadi, Ini udah luar biasa nih. Terima kasih. Kalau muat lah, ini pasti keren lah pokoknya. Atau bilang lagi ini udah pasti keren nih. Plastiknya keren Mas. Plastiknya keren. Beli di mana kan plastiknya? Ada lagi. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen dan share video kita di channelnya Fahmi Ageng, ETV Mampir Kuy. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.